Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melisa Putri dari Akhir 027. Kami presentasi terkait Estimate Food Diaries Method, yang mana mekanismenya yaitu mereview satu jurnal. Oke, sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam hormat untuk Bu Rian Diana selaku dosen pengampu mata kuliah Survei Konsumsi Pangan dan Bu Layatul Muniro selaku dosen pengajar di mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Oke, yang pertama itu identitas jurnal. Judulnya yaitu Calorie Compensation Pattern Observed in Application-Based Food Diaries, di mana penulisnya yaitu Amrita Pai and Asutosh Superwal. Tahun publikasinya yaitu 2023, jurnalnya yaitu Jurnal Nutrien 2023, di mana tujuannya yaitu mengevaluasi akurasi estimasi energi dan instrumen food diaries dibandingkan dengan metode pembanding yaitu DE dan biomarker. Terbelakang di mana asupan kalori ini sangat penting dalam menentukan status gizi, kesehatan metabolik dan risiko penyakit yang tidak menular. Keseimbangan energi, kelebihan maupun kekurangan berhubungan dengan obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular, yaitu ini termasuk penyakit tidak menular. Penilaian konsumsi energi sering menghadapi kendala, terutama pada bias self-report atau underreporting atau overreporting. Diperlukan metode penilaian asupan energi yang valid, reliable, dan sesuai dengan populasi penelitian yaitu food diaries. Tujuannya tidak lain yaitu penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pola konsumsi kalori responden, bandingkan hasil asupan energi dengan standar kebutuhan energi atau TEE, dan menilai akurasi dan keterbatasan metode pengukuran konsumsi energi pada populasi penelitian atau food diaries. Real worknya di mana calorie compensation studies ini sebenarnya ada preload test meal study banyak digunakan untuk menilai perilaku kompensasi gizi. Hasilnya itu orang dewasa sering gagal menyesuaikan intake dengan preload. Kompensasi menurun seiring berjalannya usia, lebih mudah mengkompensasi defisit energi dibandingkan kelebihan energi. Fitur yaitu hanya mengukur satu kali perilaku dalam kondisi terkontrol, tidak mengadaptasikan kebiasaan makan sehari-hari. Selanjutnya yaitu food diary observasional selama 7 hari menunjukkan adanya kompensasi antar waktu makan, namun tidak presisi sehingga variasi besar pada total intake harian. Fitur yaitu durasi hanya 7 hari, tidak mengenai standar dibandingkan dengan over compensation, tidak menilai kompensasi antar hari. Selanjutnya yaitu analisis of application-based food diaries, dimana hasilnya fokus pada penelitian sebelumnya, rekomendasi makanan, prediksi konsumsi, analisis konsumsi populasi seperti buah dan sayur, dan clustering perilaku makan. Sedangkan yaitu belum ada studi yang khusus meneliti perilaku kompensasi tersebut. Fokusnya yaitu mendefinisikan menganalisis pola kompensasi energi pada kondisi free living menggunakan food diaries aplikasi. Konsepnya itu konteks lain, kompensasi energi dan pada level makanan, lunch atau dinner, dan level harian dibedakan menjadi 4 kelas perilaku kompensasi. Selanjutnya itu materials and method, di mana food diaries atau FD ini mencatat makanan atau minuman dikonsumsi setiap hari. Jadi semua item makanan dan minuman dicatat. Untuk food consumption database itu untuk konversi makanan yaitu mulai dari energi, makronutrien, dan mikronutrien. DE diukur dengan Senseware R-band atau metode biomarker lain sebagai pembanding. Alur keseluruhan untuk perhitungan urutan perilaku kompensasi kalori sebagaimana gambar berikut. Itu ada aspek yang di dataset, processing, definisi kompensasi, kategori kompensasi, dan output analisis. Nah, kategorinya itu ada 4 yang dijelaskan sebelumnya, itu under compensation, over compensation, precise compensation, dan non compensation. This resultnya yaitu decision for measurement of compensatory behavior, yaitu mana proses kompensasi dihitung dari data food diaries harian. Semakin banyak hari yang dicatat, semakin kurang profil kompensasi. Analisis penggunaan dengan 84 hari catatan konsumsinya. Menggunakan metode Johnson-Shannon Divergent atau JSD untuk mengukur perbedaan estimasi banding dengan profil stabil, ditemukan bahwa 8 hari merupakan titik minimum atau elbow point yang cukup untuk presentasi akurat. Tentunya itu meal and day compensation profile. Ada perbedaan signifikan antara profil kompensasi makan siang, makan malam, dan harian, di mana p-value-nya kurang dari 0,001. Dan compensation paling sering terjadi pada level harian, diikuti pada makan siang dan malam. Under compensation lebih sering saat makan malam, lalu harian, lalu dilanjutkan dengan makan siang. Over compensation paling sering jadinya tuh di siang hari, lalu makan malam dan makan harian. Precise compensation sangat jarang, rata-rata hanya 6 hingga 10%. Selanjutnya itu relation between compensation and direct of preload change, di mana over compensation lebih sering terjadi pada preload negatif atau kalori defisit dibandingkan dengan preload positif. Artinya individu cenderung berlebihan mengkompensasi kekurangan kalori dibandingkan menahan tambahan kalori. Untuk selanjutnya yaitu relation between compensation and adherence to goal. Over compensation terhadap preload negatif paling merugikan karena mencapai target kalori, sebagaimana grafiknya seperti berikut. Oke, jadi instrumennya yaitu menggunakan MyFitnessPal Food Diaries atau aplikasi pada ponsel sebagai instrumen utama. Selanjutnya ada data berisi input manual pengguna, jenis makanan, kalori, nutrien, waktu makan, dan target kalori harian. Karakteristiknya dari food diaries ini yaitu self-reported, berbasis aplikasi dengan populasi luas, data detail tentang setiap meal occasion yaitu breakfast, lunch, dinner, and snackingnya. Populasi cenderung health conscious atau komunitas penurunan berat badan. Validitas dan reliabilitas yaitu tidak lain validitasnya terbatas pada base reporting dan preload tidak dibutakan. Reliabilitas yaitu meningkat dengan jumlah hari penyertaan sebagaimana lebih dari sama dengan 28 hari, cukup stabil bentuk profil kompensasi. Kapan sih food diaries ini digunakan? Digunakan untuk merekam kompensasi makanan jangka panjang dalam kondisi sehari-hari atau free living. Nah, bermanfaat saat ingin melihat pola regulasi diri dan kompensasi kalori secara longitudinal, bukan hanya snapshot atau satu kali secara preload test lab.
Lanjut untuk kelebihan ketebasan dan implikasi penelitian, yaitu kelebihannya mereka data besar. Sejumlah N-nya 1622 dengan catatan harian selama lebih dari 158 hari sehingga representatif dan longitudinal. Memanfaatkan Food Diaries berbasis aplikasi MyFitnessPal sebagai data real life, bukan hanya kondisi laboratorium, mengembangkan metodologi komputasional baru, klasifikasi perilaku kompensasi sebagaimana under compensation, over compensation, percent compensation, dan non compensation. Analisisnya secara komprehensif dan hasilnya relevan untuk identifikasi marker perilaku regulasi diri yang berhubungan dengan manajemen berat badan. Kebebasan yaitu data berbasis self-report, di mana Food Diaries rawan banget untuk misreporting atau missing data, tidak mempertimbangkan bias fisik antar waktu makan, perilaku tidak dibutakan atau yang sudah tahu kalori makanan, dan dataset didominasi perempuan, di mana usianya 18-44 tahun. Membatasi generalisasi. Nah, untuk implikasi penelitian yaitu yang pertama, profil kompensasi bisa dijadikan marker perilaku regulasi diri atau self-regulation terkait risiko kenaikan berat badan, bisa mendukung desain strategi tidak personal dan intervensi digital untuk memperbaiki kompensasi energi, memberi dasar bagi penelitian intuitive eating secara kuantitatif dan dapat diaplikasikan secara penelitian epidemiologi digital health menggunakan data aplikasi. Oke, sebagai kesimpulan yaitu pola populasi kompensasi lebih sering jadi pada tingkat makan, terutama makan malam, dibandingkan dengan tingkat harian. Hubungan dengan output median tidak lain perilaku kompensasi yang buruk, misalnya over kompensasi setelah periode negatif atau tidak kompensasi setelah periode positif, berhubungan dengan rendahnya kepatuhan pada target kalori dan potensi penambahan berat badan. Oke, untuk referensinya yaitu sebagaimana berikut. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.